Di video kali ini kita aduin kamera HP lagi lewat kamera blind test. Dan ada yang seru nih karena kita kedatangan pemain baru yang lagi panas di Indonesia, yaitu iPhone 17 series atau tepatnya iPhone 17 Pro. Kita versusin sama Huawei Pura 80 Ultra dan Samsung Galaxy S25 Ultra. Mana nih hasil yang paling bagus dari main kameranya, telefotonya, ultrawide, selfie, sampai video test. Dan kontestan yang akan menilai kali ini ada Komavin. Selamat datang Komavin. Let's go. Wih, silakan. Dan buat kalian juga yang pengen ikutan untuk game blind testnya, boleh banget nanti ikutan di kolom komentar. Jadi selamat datang di blind test episode ke berapa kok? 18. Wah, udah 18 ya? Yoi, let's go. Oke, sebelum kita mulai blind testnya, kita cek dulu dari segi spek masing-masing HP-nya. iPhone 17 Pro itu dia pakai sensor main kamera 48 megapiksel dengan OIS, 48 megapiksel periscope telefoto, 48 megapiksel ultrawide, dan 18 megapiksel center stage selfie yang pakai square sensor. Huawei Pura 80 Ultra dia pakai sensor 1 inci 50 megapiksel main kameranya dengan OIS, 50 megapiksel periscope telefoto 83 mm dengan teknologi sensor shift ke periscope telefoto 212 mm. Terus dia juga pakai 40 megapiksel ultrawide dan 13 megapiksel selfie. Terakhir buat Samsung Galaxy S25 Ultra pakai sensor 200 megapiksel untuk main kameranya dengan OIS, 10 megapiksel telefoto 67 mm atau 3 kali optical zoom, 50 megapiksel periscope telefoto, 50 megapiksel ultrawide dan 12 megapiksel selfie. Nah, untuk memainkan blind test ini, peraturannya simple banget. Kalian tinggal pilih aja mana hasil foto yang paling bagus. Misalkan di sini gue pilih A yang paling bagus, terus B, dan C yang terakhir. Nah, ranking 1 dapat skor 3, ranking 2 dapat skor 2, dan ranking 3 dapat skor 1. Nah, setelah itu baru kita reveal nama HP-nya. Kayak gue dapat hasil fotonya ini Huawei ya. Nah, blind test ini akan berlanjut sampai 11 foto dan 2 video. Di akhir, kita akumulasi hasilnya dan kalian boleh spill jawabannya di kolom komentar. Kita langsung masuk aja ke foto pertama yuk. Oke, Komavin. Sip. Ini adalah foto pertama, dan ini kita zoom pakai 2x. Oh, ini 2x portrait ya berarti ya. Langsung terlihat nih ya karakteristik setiap HP. Yang mana skin tone-nya nih ya, terutama ya. Ya skin tone-nya terlihat emang kayak natural di A. Di B agak cool ya warnanya ya, kayak lagi mendung. Sedangkan di C itu kayak langsung diproses dengan cantik gitu loh. Jadinya kayak ready to post. Sama-sama bagus, cuma kalau memang kita crop nih ya, kupingnya nih ada yang unik. Karena di foto yang A sama C itu masih dapat detail rambut belakangnya Feren. Sedangkan di B itu kayak literally hilang. Kalau gue disuruh pilih, gue akan pilih C nomor 1, A nomor 2, B nomor 3. Oke, sekarang boleh kita reveal. So kita reveal ya. 1, 2. Boom. Ya, sesuai dugaan ada Huawei di foto C ya. Jadi Huawei dapat 3 poin ya. iPhone di foto yang A dan S25 Ultra di foto yang B. Kita lanjut foto yang kedua. Wah, makro. Yes, ini makronya kita pakai 2x. Jadi kalau gue bisa nilai sih secara detail memang di foto A secara fokus distance dia paling deket. Sedangkan di B dan C itu agak off nih, kelihatan dari daunnya ya. Bukan daun, sorry, bunga yang kuningnya. Cuma memang dari segi exposure, balik lagi yang A agak gelap nih ya di antara yang lain. Tapi memang secara konsisten nih bisa dibilang ya, kalau memang benar dugaan gue yang A adalah yang gelap tadi, berarti dia konsisten gitu. Kita akan bilang, oke, gue akan kunci jawaban gue A yang menurut gue paling oke secara makro. Yang kedua nih yang agak challenging ya, antara B dan C, tapi gue akan pilih yang C, sedangkan ya pilihan terakhir ada yang di B. Yes. Kita ready? Kita reveal. 1, 2, boom! Ada boom! S25 Ultra! Dan konsisten juga S25 ya. Agak-agak gelap gitu ya. Gue bingung kenapa nih Samsung nih tuningannya. Foto ketiga. Nah, ini ultrawide nih ya. Lagi-lagi ya, seperti tadi di foto pertama, karakteristik dari setiap HP mulai kelihatan lagi ya. A yang agak gelap nih ya. Dan secara skin tone juga jadinya agak kusam gitu berasanya. B yang tergolong kayak netral, sedangkan C dipoles nih. Kayak warnanya tuh di mata tuh kayak enak gitu rasanya. Secara subjektif ini balik lagi ya, ini pilihan mata gua ya, gue pilih yang C. B secara skin tone natural ya. Sayangnya yang A nih kayak kurang poles gitu loh istilahnya. Boleh kita reveal langsung aja? Boleh kita reveal ya. 1, 2, boom! Boom! Oh! Kenapa tuh? Wow! Kenapa tuh? Oke. Jadi ternyata A adalah iPhone 17 Pro.
Iya, menarik. Ternyata ya iPhone yang agak redup posisinya kali ini ya. Berarti ultrawide iPhone gimana gitu ya. Nah, ini full sensor ya. Foto keempat adalah foto full sensor. Kalau Koko nanti pencet bawah lagi, itu ada yang zoom Oh, tulisan. oke. Jadi kita bisa lihat saat di crop, mana yang lebih detail. Yang 200 megapiksel nih yang paling detail nih kayaknya nih ya. Teorinya sih seperti itu. Teorinya seperti itu guys ya, tapi Teorinya. kita bisa lihat nih ya di foto C ya, betapa detail si Takoyaki Yosval dibanding yang lain. B yang masih medium, sedangkan A yang paling sudah hilang detailnya. Makanya gue akan pilih C ya, karena simply hasilnya terbaik. B yang kedua dan A yang ketiga, jadi CBA lagi. Oke, kita langsung reveal aja. Reveal aja. 1, 2, bam! S25 Ultra ya, dengan 200 megapikselnya. iPhone sayangnya 48 megapiksel. Ya, ternyata kurang kalau ngomongin detail. Oke, kita bisa lanjut Good. ke foto yang kelima. Nah, Varen lagi, di mode portrait lagi. Yes, dan ini pakai portrait 5 kali. Oh, ini 5X. 5X. Oke. Ya, terlihat kalau yang A dengan karakternya yang terang ya. Kalian bisa nilai mungkin siapa? B, nah B dan C nih yang gue agak mulai terkecoh nih. Dimana foto yang B menurut gue bagus ya. Kayak detail di jidatnya Varen lumayan kelihatan itu. Kemudian rambut-rambutnya juga cukup rapih. Sedangkan di C agak berantakan ya. Sejujurnya separasi, terutama rambut dia ada yang hilang tuh kayaknya kepotong. Sedangkan yang A, nah ini A menarik banget sih. Memang portraitnya rapih sekali ya. Bahkan ada satu rambut Varen yang keluar aja tuh kelihatan gitu. Again, nomor 1 yang A, nomor 2 yang B, nomor 3 yang C. Oke, kita langsung... Cuma gua galau nih, B atau C ini apa ya gitu ya. Mari kita lihat bersama-sama. Sip, kita langsung lihat aja. 3, 2, 1. Bam! Betul lagi. Oke, kali ini Samsung sedikit meredup ya. Boleh lah, kita update skor dulu nih. Update skor. Boleh. Boleh. Kita cek untuk skor Huawei Alvin ada di poinnya 12. iPhone ada di 8 poin, dan Samsung ada di 10 poin. Jadi, iPhone di posisi terakhir. tenang aja karena masih ada 5 lagi ya. Oke, langsung masih ada cekin 5 aja. lagi. Kita lanjut ya. Sip, sekarang foto ke-6. Ini dia, ultra wide di posisi malam. Ini ultra wide dan kita nggak pakai night mode-nya. Oke, Jadi, langsung ya, dikurangin langsung. ya. Foto A tajam sekali ya, ultra wide-nya terlihat berbeda levelnya dibandingin yang B dan C, dimana yang B sebenarnya semi nunjukin kondisi malam ya, kayak agak gelap-gelap birunya gitu masih ada. Tapi noise-nya lumayan parah. Sedangkan yang C ada noise juga masih, walaupun memang gelapnya langsung ya hitam gitu. Oke, di sini balik lagi A. Harus gue kasih yang bagus nih ya nilainya karena tajam. Tidak over sharpening sih, ada sedikit sharpening tapi tidak over. Yang kedua di C, yang ketiga di B. Ya ini subjektif balik lagi ya. Jangan bilang ntar gue iPhone. Iya. Jadi A, C, B. Yes. Let's go. Boom! iPhone. Wow! iPhone, wow! iPhone, you need to fix it. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, selfie. Kelihatan nih di A dan B cukup lebar ya. Sama sih harusnya ya secara kelebaran. Di C yang agak padat nih. Dan terlihat lagi-lagi yang B skin tone-nya juga jadi dipoles. Walaupun gue ngerasa nih ya jadinya kayak agak aneh. Kalau di yang A, gue bilang A yang natural. C itu juga natural, harus gue bilang ya. Walaupun dia agak lebih gelap sedikit dan lebih cool sedikit. Lebih ada kebiruan, tint kebiruannya gitu. Gue akan pilih yang A ya, karena selfie-nya lebar, skin tone-nya on point. Kedua, gue akan pilih yang B. Yang ketiga baru C, karena sayangnya ya angle-nya terlalu tight untuk Wi-Fi. Oke, jadi A, B, C. Langsung aja. Kita langsung reveal aja. Kita reveal lagi. jawabannya. 1, 2. Bam! iPhone numero 1 selfie-nya. Ya, dengan center stage. 18 megapiksel. Lu bilang gua iPhone lagi lu ya. Oke, lanjut ke foto yang ke-8. Nah, ini nih foto yang tricky sekali. Ini adalah main kamera, Yes. dan posisinya ini sebenarnya ekstrim Low light ya. Jadi kalau pakai mata manusia tuh kayak nggak bakal kelihatan dah. Ya, balik lagi, foto yang B menunjukkan ya kalau dia memang sensornya gede nih dan mungkin ya secara teknis ya. Jadi dia bisa menerima cahaya lebih banyak di durasi foto yang sama, di shutter speed yang sama. Gitu. Sedangkan yang A ini juga oke sebenarnya, tapi kita lihat secara warna nih. Dimana B dan C itu warnanya kayak mirip-mirip ya, kayak aslinya nih. Cuma adalah C paling gelap.
Gua dengan kesadaran penuh ya, dengan subjektivitas gua, selera gua akan memilih foto B yang nomor 1, foto A yang nomor 2, dan aduh susah ya kalau A yang kedua ya, A atau C yang kedua nih. Udahlah, B, A, C. Kita langsung reveal Kita aja. langsung reveal aja. 1, 2. Oh my god! What is happening? iPhone dark mode-nya. Kirain Huawei tadi, guys. Oke, kita lanjut ke foto yang ke-9. Nah, ini portrait lagi ya. Dan Yes. ya, kondisi malam juga ya. Kondisi malam, ini low light. Low light. Yang A, ini burik banget Danielnya. Kayak nggak mandi berapa hari nih. Dan sedangkan yang C masih oke, cuman noise-nya parah banget. Dan yang A nih, yang berasa udah paling proper sebagai sebuah foto portrait. Walaupun memang dipoles balik lagi dengan skin tone. Ini kalau gue bilang tadi yang agak merah gitu ya, yang nggak kayak kamu nih, nggak kayak kulit kamu asli. Tapi balik lagi ya, ini kita menilai foto dari yang paling bagus sampai yang paling kurang, jadi langsung aja foto yang paling oke yang B, kedua yang C, ketiga yang A. Sekarang kita langsung reveal aja, jawabannya reveal ya. adalah 3, 2, 1. 1. Boom! Boom! Nah, kan? Huawei kan? Pasti night mode-nya. Mungkin kondisi sensor balik lagi yang tadi gede kan? Betul. Cuma iPhone. iPhone menyedihkan sekali nih, Daniel. Kayak mandi lumpur. Mungkin nanti kita coba skenario lain ya. Kita coba Boleh testing. Kita ya. lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini adalah foto pakai 4x zoom 4x zoom, dan night mode. night mode. Iya. Kalau kita lihat daunnya nih bisa beda total banget ya. Yang C terang banget semua. Yang A ya nggak terlalu terang, yang B yang gelap banget. Tapi kalau kita zoom nih, kita coba tadi lihat zoom. Yang B yang garisnya paling detail. Ya, kayak refine banget garisnya. Ini balik lagi mungkin ini processing. Yang C ini wah banget ya detailnya ya. Nice banget. Yang A juga masih oke. Yang B sebenarnya detail, cuma sayangnya tadi ya, ini fotonya paling gelap di antara yang lain. Jadi gue harus bilang ini urutan pilihan gue adalah C, A, B. Oke, langsung kita reveal ya. 1, 2, boom. Oke, Huawei balik lagi dengan detail dan terang yang wah gitu ya. iPhone yang kedua dan S25 Ultra yang ketiga. Oke, ini foto ke-11. Terakhir. Oh, oke. Ini foto terakhir. Lumayan ekstrim, di sini pakai 10x zoom. Oh, Dan right. sama ini malam juga, jadi night mode. Di satu sisi, foto yang B itu warnanya kayaknya yang warm, netral, sedangkan A dan C itu cool banget. Cara detail, yang B agak noise, yang A ada denoisernya, lumayan mengurangi noise, sedangkan yang C in between A dan B. Kita akan judge based on warna aja, karena menurut gua secara detail ketiganya kurang lebih mirip. Jadi untuk kali ini fotonya B, kedua adalah A, ketiga adalah C. Ya udahlah, langsung saja. Langsung aja kita reveal. 3, 2, 1. Boom! Bada boom, iPhone. Warnanya bisa. Tapi aslinya gimana, Dan, menurut kamu? Aslinya itu lebih ke Galaxy, sejujurnya. Samsung ya. Oh, ke biru ya berarti ya? Biru. Birunya tuh biru yang kayak gitu. Yang nggak sepucat itu juga sih, tapi nggak sepekat Huawei ya. Iya, Huawei Jadi pekat selalu banget di kan? antara itu. Mereka tuh. Berarti emang challenging sih ya kondisi zoom 10x betul. di kondisi night mode ya. Oke, sekarang kita cek ke video yuk kok. Oke, video. Oke, yang satu ini adalah rekaman video recording di resolusi 4K 60 fps. Dan ini kita pakai ultra wide-nya, tapi di sini gue pengen ngetesin untuk perpindahan zoom. Ya, ini HP pertama dulu, kita pindah-pindahin dengan cepat. Set. Set. Terus HP kedua. Syat. Oke, HP ketiga. Wow. Oke. Dan di sini kita ajak buat lari juga, tapi larinya sebelah sini aja ya. Jogging 3, 2, 1. Oke. Jogging santai. Mana yang paling menarik menurut kalian? Untuk zoom dan stabilitasnya dari ketiga HP flagship ini. Berisiko, men. Oke. Jawaban dari saya adalah A, C, B. Wah, langsung nih. Ya, simply karena A, ya tadi secara zoomnya smooth dan pas larinya stabil. C juga oke, cuma yang B ini sayangnya warnanya agak redup aja sih. Jadi kita kunci jawaban. Kita kunci jawaban, langsung di-reveal aja. Reveal aja hasilnya ya. Boom! Ya, iPhone videonya ya terbukti jelas terlihat dengan nyata
Waduh. Tapi memang Huawei dan Samsung nih yang sebenarnya menarik ya. Karena secara Android sendiri kita bisa tahu kan kalau memang nggak smoothness-nya memang masih ada perbedaan. Tapi Huawei bisa dibilang oke banget. Lanjut dulu ya? Lanjut Ke dulu video ya. yang kedua. Oke, Video kedua. masih ada yang kedua. Ini adalah contoh untuk perekaman dual record video. Jadi tiga-tiganya ini ada fitur yang bisa ngerekam dua lensa sekaligus. Tapi di sini resolusinya beda-beda gitu ya. Gua nggak akan nyebut mana yang mana. Tapi Huawei di sini pakai fullnya itu di 1080 mentoknya. Kalau iPhone dan Samsung dia bisa di 4K. Tapi memang frame rate itu sama-sama di 30 semuanya ya. Dan di sini juga ada kamera yang bisa ngezoom gitu ya. Ada dua kamera yang bisa ngezoom. Ini gua zoom di satu kamera dulu. Oke. Gitu ya. Dan satunya lagi. Nah, kalau yang satunya ini patah-patah nih. Oke. Sama yang satu lagi ini nggak bisa untuk ngezoom sama sekali. Jadi harus dipilih lah di awal gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Mana yang paling menarik dari hasil dual record video? Ada kucing. Permisi. Tulis di komen dan kita tebak-tebakan mana yang mana nih. Saya udah tahu nih. A, ya, yang pertama. Yang kedua kita pilih yang... ini susah nih. Pilih yang B deh. Oke. Ya, karena B secara resolusi dia bener. Yang C kan Full HD doang ya. Iya. Jadi agak soft nih kelihatannya daun-daunnya tuh ya. Semua agak lebih kurang detailnya. Yang terakhir C. Langsung kita reveal aja Tarik jawabannya. hasilnya 1 and 2 man. Bada bim, bada boom, let's go. iPhone 17 Pro. Ya. Yes, iPhone 17 Pro memang dengan fitur dual capture-nya kita tadi bisa zoom, stabilitasnya juga bagus. Tampak mukanya juga sebenarnya cukup detail ya. Iya. Dan sedangkan S25 Ultra ya tadi sayangnya nggak bisa ganti-ganti lensa, yang mana gue yakin sebenarnya itu cuma tambahan, cukup ditambahin fitur aja. Dan kita bisa juga lihat ya kayak kalau kita lihat angle yang ada Danielnya nih, iPhone tuh kan curve banget. Samsung juga ada curve-nya, sedangkan Huawei kayak kotak gitu. Cuma diceplok aja masukin ke sana gitu istilahnya. Jadi ya ini fitur yang gua rasa setelah ini akan dikembangin lagi juga sama brand-brand lain ya. iPhone ya mungkin tadi paling terakhir ya inovasinya kesannya kayak kurang, tapi sekali mereka masukin fitur ya mungkin memang udah lebih proper gitu dipakainya. So, Oke, jadi kalau kita totalin poin Yes. Komavin dari yang paling bawah dulu, ranking dari 3. yang bawah dulu ranking 3, silahkan. Ranking 3 adalah Samsung Samsung. di 22 poin. Oh, oke. Terus ranking kedua adalah Yep. iPhone. Berapa poin? 27 poin. 27. 27. Oh, Jadi juaranya? untuk juara satu adalah Huawei. di 29 poin. Wah, Damn. beda 2 poin doang. Beda 2 poin sama iPhone. Oke ya. Tapi gimana menurut Komalvin soal hasil foto dan videonya? Hasil foto dan video Huawei ya tadi dengan karakternya yang dipoles sedemikian rupa memang bisa tergantung ke subjek fotonya sih jadinya gitu. Oke. Bisa jadi bagus. Tapi buat foto yang realistis memang harus gue bilang iPhone masih menunjukkan kerealistisannya walaupun tadi ada beberapa concern ya soal foto portrait yang belum bisa proper pakai lensa telefotonya yang harusnya bisa gitu ya. Tapi Samsung sih yang memang sedikit disayangkan dia agak ketinggalan kesannya sekarang ya. Padahal secara hasil dia konsisten banget. Terus secara lensa utama juga dia tadi 200 megapiksel yang pikselnya paling gede jadi kita bisa nge-crop jauh dan secara focus distance. Ya. Jadi secara jarak dia juga bisa paling dekat. Jadi sebenarnya ada trade-off masing-masing tetap kayak gitu yang kita mesti pertimbangkan. Jadi ya balik lagi ke selera kalian masing-masing. Betul. Gitu. Tapi kalau ngomongin video sih ya hasil Udah. berbicara. Gitu. Oke. Saat ini masih begitu ya, masih kenyataannya seperti itu. Jadi gue tidak perlu koar-koar nanti gue dibilang fanboy gitu kan. Oke. At this point seperti itu. Jadi ya itu tadi ya. Thank you semua. Thank you Daniel ya. Thank you Komalvin. Untuk Thank you, guys. hasil-hasilnya. Thank you guys. Dan let me know ya kira-kira ya skornya kalian ya. Berapa? Komen di bawah ya di poin akhirnya tadi. Thank you udah ikutin bareng-bareng ya. Dan ya boleh kasih jempol ya kalau suka konten blind test ya. Ini blind test ya guys ya. Bukan gua yang bias lagi ya. Ini udah bener-bener buta. Gua nggak tahu hasilnya. Jadi ya silakan di komen di bawah kira-kira ada input apa lagi. Kira-kira scoring point tadi gimana ya? Betul. Sistemnya seru nggak? Karena ini bisa kasih gambaran lebih jelas ya. Perbedaannya ternyata tidak sejauh yang kita kira gitu kan sebenarnya kalau kita angkain.
Tapi ya, gue pengen tahu juga pendapat kalian, silahkan di komen di bawah. Subscribe ke Passion Rata YouTube channel, dan itu aja. Thank you semua. Nama gue Malvin, kredit buat Daniel. Ada tim juga di belakang, Nata, ada Hansen ya, yang lagi coba ngecek juga production gimana. Ya, kita diskusi bareng-bareng di comment section di bawah. Itu aja. See you guys on the next video. Ciao Bella. Kok udah ngomong ciao Ciao. lagi sih? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ciao. Waduh.